Literasi Buku Ake, podcast entertainment dan literasi. Oke. Kali ini ada apaan? Kita mau bahas soal apa nih dengan format baru begini? Kita jauh-jauhan ya pakai Zoom ya. Ya, kita mencoba memanfaatkan teknologi. Jadi kita kali ini akan membahas salah satu yang lagi rame, yaitu film pendek keluaran tahun 2018 yang akhir-akhir ini baru viral di sosial media karena menuai banyak pujian. Tapi tidak hanya pujian, juga ternyata ada yang mengkritik film tersebut. Film pendek karya seorang, kalau bisa dibilang seniman muda Jogja ya kalau nggak salah. Judul filmnya apa tuh, Mas? Judul filmnya Tilik, itu hasil produksi dari teman-teman Rafacana Film di Yogyakarta. Tilik. Tilik. Nah, ini yang bikin rame tuh karena memang mereka menguliti aspek-aspek ibu-ibu, apa ya bisa dibilang ya? Ibu-ibu yang pergi atau yang suka gosip gitu istilahnya. Ya, sebenarnya bukan cuma ibu-ibu, jadi semua khalayak itu di situ coba dimasukin situ ya, termasuk orang-orang yang suka gosip, ngomongin orang, julid gitu. Cuma di situ ditampilkan figurnya oleh tokoh cewek bernama Butejo ya kan. Benar. Iya, Butejo. Jadi, tapi memang kenapa? Nah, jadi Butejo tuh memang menjadi pusat perhatian karena tiap pemilihan katanya, tiap gimana dia mengolok-olok, entah itu gosip atau entah itu kenyataan, ya itu sangat kita sebagai penonton pun kayak emosi, tapi kok memang kenyataan. Iya, emosi, relate itu yang dihadirkan, yang coba dihadirkan teman-teman ini. Mungkin itu sih. Jadi relate secara ini ya. Kondisi situasi seseorang. Kondisi situasi orang-orang kita, secara umum, sama aktivitasnya juga cukup relate di daerah-daerah gitu. Di kampungku juga kayak gitu, kalau tilik atau jenguk orang di rumah sakit juga bawa pickup truk atau bawa mobil rame-rame satu kampung gitu. Berarti itu sebuah, kalau bisa dibilang local wisdom gitu ya? Local wisdomnya ada gitu. Karena memang itu budaya sekali ketika orang-orang yang di pinggiran kampung kemudian pergi menilik. Tilik itu kan artinya menjenguk ya, Mas, kalau nggak salah. Menjenguk, melihat apa sih selain menjenguk? Ya berkunjung lah. Tapi kita tidak sendiri nih, Mas. Kita tidak hanya berdua. Kali ini kita juga akan ngomongin film dengan ya kalau bisa dibilang dia juga salah satu orang yang hidup juga, dan orang yang hidup lah. Masa kita mengundang orang yang meninggal? Kita kan bukan dia suka sekali dengan industri-industri kreatif atau tentang salah satu karya ya, film-film kayak gini. Sudah hadir di depan kita. Halo Mas Sony. Halo Mas Sony. Halo, gimana kabarnya? Ya begini. Alhamdulillah. Mas Tommy, Mas sudah nonton itu, Mas? Kenapa? Tommy ikutan gak sih? Ikut. Diundang juga. Oh ya udah. Ya. Ternyata teman-teman tidak hanya kita bertiga. Tidak hanya kita bertiga. Tadinya nggak ikut ya. Terus kok nongol. Iya. Linknya ke-share nggak tahu. Terus ya udahlah. Salah satu bisa dibilang pemerhati juga, dia suka sekali nonton film. Terakhir yang dia nonton tuh film pendek juga. Apa? 3 menit video klip apa kalau video klip ya. Video klip tuh bisa dibilang film pendek nggak tuh, beda ya? Bisa. Oh bisa. Oke, ada kok. Langsung. Kenapa? Ada ininya, ada kompetisinya kayaknya, video klip yang emang film gitu, sinematis. Gitu. Oke. Tapi Mas, ini film ternyata film lama ya, bukan film baru ya? Bukan, ini film Tilik nih tahun 2018, Mas. Tapi udah nonton dari dulu? Tapi ya saya barusan nonton ini 2020 ini karena memang baru di-up di YouTube apa kalau nggak salah.
Oh ya Kan itu mungkin. hak akses film-film pendek itu kan memang dibatasi sama pekaryanya sama yang bikin. Mm-mm. Iya sih masuk akal juga Oh. itu begitu. Tommy Wibisono dan Sony Triantoro ini juga pernah nerbitin buku bareng, Sanatitah Awe juga. Questioning Langsung aja. Everything. Heeh. Nanti ada orang yang bertanya siapa Tommy Wibisono, kan kurang ajar. Saya jelaskan, Tommy Wibisono yang pada intinya followernya lebih banyak daripada kita sama Sony. Begitu. Apa anjing? Langsung balik lagi ke filmnya itu menurut Sony Triantoro. Gimana? Masaan dulu aja nih, masaan dulu lah. Oh, Kenapa? Masaan. Kenapa? Filmnya ini gimana? Kalau saya dari film tersebut yang saya bisa ambil adalah pertama karena mungkin saya kurang fasih bahasa Jawa, akhirnya saya punya glosarium baru terhadap bahasa Jawa. Masaan Senang sekali diksi. Saya kebetulan memang bukan orang Jawa sih, dari luar, dari Manokwari. Kemudian ya senang sekali ketika di hadapan dengan seni-seni bahasa lain, akhirnya saya bisa, sudah saya punya glosarium, saya punya vokabulari baru untuk menghadapi omongan orang-orang Jawa kalau suatu saat berhadapan dengan saya atau ada yang kepala batu menghadapi saya, sudah tinggal mengeluarkan jurus-jurus Butejo. Nah, Wes Jan, itu kan itu. Iya lucu ya. Bagi Anda sangat lucu pasti ya. Iya, waduh bisa menguasai itu. Waduh. Tapi selain itu memang saya sangat akui sekali nih. Dari tidak tahu ini teknis atau tidak, saya sangat akui bagaimana mereka ngedirect ibu-ibu di atas track itu, kameramen berdiri bagaimana mereka ulangi kata-kata berapa kali tag itu kan sampai turunan gunung itu, apakah one tag gitu-gitu. Respect sih sama orang-orang yang ngedirect itu. Oh iya bener, sama satu lagi kayak misalkan naik truk begitu, naik itu kan pasti pusing kan ya. Dia maintenance ibu-ibu buat supaya tetap stamina-nya terjaga di truk itu pasti ini cukup menguras tenaga. Itu ada lagi kan dari segi ceritanya mungkin. Pesan deh, nggak usah bahas teknis deh. Ini ya itu kalau ternyata pada akhirnya apa yang bisa kita perjuangkan tuh belum tentu itu hasil terbaik dari itu. Maksudnya ya karena endingnya juga gitu. Gimana ini? Kayak gitu sih. Jadi ya di luar itu saya sangat akui kedetailan kayak ada ibu-ibu muntah terus ada orang kasih kulit jeruk gitu. Wah, itu detail sekali, itu cerminan bangsa Indonesia sekali itu. Oh, berarti mereka berhasil menangkap sisi-sisi yang ini ya, yang kecil gitu ya, tapi jadi spotlight kadang. Iya, betul. Iya sih itu. Gimana? Oke ya. Kan Mas Gatot Jawa Timur. Aku orang Jawa. Nah, dari film itu tuh aku melihat ada ini menurutku sepotongan peristiwa dan sepotongan kebiasaan budaya gitu yang mereka teman-teman film yang bikin itu coba ambil terus dikasih konteks yang menurutku cukup relate ya. Kayak misal pertama gosip, terus kebudayaan masyarakat gitu sekarang yang lagi sakit dan segala macam. Terus yang paling utama nih di luar itu ada satu hal yang menurutku itu jadi kebiasaan teman-teman film pendek ya, menurutku loh, menghadirkan plot twist di akhir gitu yang memang aku pikir pas di menit awal-awal aku tunggu nih nanti menit akhirnya plot twistnya apa, ternyata benar. Jadi di situ mereka coba menampilkan isinya kan ada orang yang nyampein gosip terus satu orang lagi enggak, kamu jangan menuduh dan segala macam. Gosip terus akhirnya plot twistnya adalah itu bukan gosip, itu nyata. Dan itu yang menghancurkan, kalau orang yang nggak tahu, menghancurkan harapan penonton. Wah itu paling gosip, ternyata beneran kenyataan gitu, ternyata nggak gosip. Itu yang menurutku jadi nilai sendiri buat aku gitu loh. Lumayan ini sih. Begitu. Gimana nih? Menurut kalian berdua nih, antara Sony Mas Tommy mungkin gimana Mas Tommy? Ini lucu banget sih film ini. Cuma bahaya. Kenapa bahaya? Memang ada karya yang bahaya tuh gimana?
Bahaya karena ini jadi kayak empowering orang bergosip, karena ternyata gosip tidak selamanya salah loh. Ada benar. Nah iya, kalau memang betul gitu gimana? Tapi kan sebenarnya yang menarik ini kan si Butejo dan lawannya siapa itu? Buning. Aduh, Buning yang membantah itu kan sama-sama kurang riset dulu tuh. Oh iya. Buning mencoba rasional ya, tapi sebenarnya dia juga kurang riset juga dan ternyata gagal gitu. Kan selama ini kita kan dia menghadapi gosip kan salah satunya dengan cara yang seperti Buning gitu kan, tidak langsung daya menolak. Tapi sialnya si Buning ternyata gagal gitu, ternyata kalah dia. Bahayanya kan filmnya ini bisa dia tadi empowering orang untuk bergosip gitu bahwa ada contoh ada bergosip tidak selamanya salah lu gitu. Itu baru ranah tapi gosip. Kalau pada akhirnya tapi kalau mungkin ya iya kita tuh tidak bisa larang orang bergosip gitu, maksudnya ya gimana itu kan kalau bisa dibilang local wisdom gitu, defaultnya orang Indonesia lahir dengan ada satu darah gosip itu kayaknya semua sih. Makanya perihal nanti dia di akhir ternyata gosip itu atau benar salah atau tidak ya gimana, balik lagi sih sebenarnya tuh balik lagi ke tadi hutan pinus tempat syuting mereka. Kenapa baliknya ke hutan pinus? Bagus. Kalau menurutku ini sih itu nggak jadi masalah gosipnya, tapi kalau itu jadi satu hal yang diperhitungkan gitu loh. Gosip adalah orang itu menolak riset, mending gosip aja dulu. Gosip ternyata lebih nyata ketimbang riset gitu. Kan Denny JA bisa bangkrut kalau kayak gitu. Berarti nggak apa-apa nih orang gosip aja. Bukan nggak apa-apa atau tidak bolehnya sih, lebih ke tujuan gosipnya nih. Iya, tujuan gosipnya nih apa nih? Mengisi perjalanan atau tidak? Karena saya yakin nih, kalau memang di tengah-tengah trek itu tidak ada gosip, mereka mau ngapain? Mau masak ambil kompor di mana? Itu perjalanan berjam-jam loh itu. Siapa yang mau duduk scrolling Instagram di situ? Tidak ada siapa yang mau bahas arisan di situ. Tapi kan Mas, dalam gosip itu ada hoaxnya. Kan hoax kan berbahaya. Enggak gitu ya? Coba tanya Mas narasi nih, Mas Sony coba. Nah, coba dari Mas Sony gimana? Orang yang hampir tiap hari siapa ini di antara kalian yang lagi di pinggir jalan sebenarnya ini? Jujur. Orang mau. Aku nggak di pinggir jalan, di depan. Oh gitu. Kosnya gimana nih pendapat dari Mas Sony nih? Itu tuh masuk film nihilis nggak sih? Jatuhnya tuh. Film apa? Ini istilah apa lagi baru dibikin? Tafsirnya coba itu. Kenapa ada film nihilis nih? Film yang dibiayai humas DIY loh. Kayak ini ya, kayak apa? Nihilis kan paham yang bahwa di dunia ini tuh nggak punya tujuan, manusia tuh nggak punya sesuatu yang secara moral tuh harus diperjuangkan gitu. Nah, endingnya film ini kan memang kayak menurutku bikin filmnya itu menantang ini ya, menantang standar moral yang ada di masyarakat gitu. Makanya kalau dilihat di YouTube itu kan komen-komennya kan romantis lagi ya. Komen-komennya kan pada ini kan, pada kayak aku pikir nanti ternyata si Dian itu selingkuhnya sama Pak Tejo gitu. Paling banyak kan komentarnya kayak gitu kan. Mesti kan mereka punya harapan ekspektasi terhadap ending film yang terbentuk dari film-film sebelumnya yang mereka tonton, yang biasanya berpegang pada standar moral tertentu bahwa yang jahat itu tuh yang akan kena batunya di akhir gitu loh. Ternyata enggak gitu kan. Antagonisnya ternyata yang menang gitu ibaratnya di akhir gitu. Ya, menurutku gitu. Ya itu menarik sih, cuma kalau aku sih sebenarnya aku agak terganggu sih dengan itu gitu. Dengan keputusan untuk membuat. Jadi sejak aku nonton tuh baru kemarin malam sebenarnya, dan sampai hari ini aku masih sama. Mencari-cari pembenaran untuk bisa apa sih yang pengen disampaikan film begini.
aku bukan tipe orang yang bahwa film tuh harus punya apa istilahnya, pesan moral tuh enggak gitu, pesan moral tuh enggak, tapi aku aku melihat film tuh sebagai penyampaian pesan sih. Sikap yang ditunjukkan sutradaranya terhadap persoalan gitu, sikap politisnya terhadap persoalan yang kemudian diturunkan di filmnya gitu. Nah, aku nggak tahu nih sikap politis apa yang ingin ditampilkan oleh sutradaranya di film ini gitu loh. Aku masih agak terganggu sampai sekarang sih. Mungkin Mas bagai dia cuma mau mencerminkan aja realitas. Ya bisa jadi kayak gitu sih. Ya kalau kayak gitu sih aku agak menyayangkan ya. Mending bikin dokumenter aja ya kalau gitu Mas ya. Dokumenter aja ada ininya cuy, ada ininya kan. Masih ada ya? Orang masih ada backgroundnya, terus apa yang ingin di apa ya berarti. Ya itulah, ada pemaknaan yang ingin disampaikan. Ya aku masih sampai sekarang masih bingung juga. Masih ini aku ngomong di sini tuh masih dalam proses sebenarnya. Aku masih dalam proses menafsirkan ini filmnya kemarin itu gimana sih. Tapi emang menurutku kecenderungan sutradara itu ini sih ingin berkomunikasi atau ingin terlibat langsung bersama penonton gitu. Jadi kayak memainkan ekspektasi gitu. Jadi terlibat sama. Jadi apa yang ditawarkan mungkin adalah komunikasi itu sih. Kayak penonton itu mencoba menebak atau apa. Jadi ya itu sih. Jadi bagian gitu. Tapi bagaimana dengan memang si pembuat film ini tuh ingin, karena memang kalau orang endingnya seperti yang orang tebak, ya udah ketebak. Tapi dia adalah tipikal orang yang pengen istilahnya belok endingnya dan orang ingin nah mungkin itu tujuannya mungkin. Iya, secara estetika nggak ada yang salah. Iya, setuju. Cuma kan, makanya ini nih kalau ini ya. Enggak, kalau gimana estetika ya nggak ada yang salah kan. Maksudnya bikin film, makanya film dirilis. Kalau film-film kayak siapa, Quentin Tarantino itu kan juga isinya cuma bunuh-bunuhan, nggak ada pesan moral opo dan dinikmati dan dimenangkan di Oscar gitu. Maksudnya nggak ada masalah dengan itu. Cuma secara personal kalau aku, karena aku tipe orang yang merasa bahwa mau itu buku, film, musik tuh sia-sia kalau kamu nggak menyampaikan sesuatu yang bisa mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik gitu, tuh aku agak menyayangkan gitu. Nah di film ini aku nggak ngejudge filmnya keliru sih, tapi kayak aku masih mencari, masih berproses apa toh yang sebenarnya pengen disampaikan si sutradara ini. Jangan-jangan dia mau mencerminkan, mau nunjukin, menyadarkan lagi bahwa ini kayak gini loh kondisi masyarakat ini, terus enaknya diapain nih. Dan lihat responnya orang-orang kan dia banyak yang suka, banyak yang senang dengan itu, banyak yang bilang wah ya ini emang kayak gini nih gitu. Ya sih bisa jadi itu, tapi kalau dari segi hiburan atau segi itu sebagai hal yang dikonsumsi batasannya hiburan ya sudah, sisanya ya orang tinggal mau cerna-cerna ini maksudnya pembuat apa nih, kenapa dia kasih endingnya gitu. Ya itu yang ditakutkan banyak orang adalah mengiyakan kalau ya gosip itu nggak apa-apa, tapi dari segi lain mungkin ya si pembuatnya ini punya maksud lain. Nah mungkin kalian bertiga di sini bingung, tanpa berlama-lama lagi langsung saya akan hadirkan buat filmnya ini. Bagus. Enggak. Aku mau bacain ini, ada tips dari kritikus film. Hikmat. Oh iya tahu ini. Coba bacain Mas. Coba ya. Saya quote ya. Kemarin nonton Tili dan kesal. Hari ini trending, dipuji-puji. Itu film teknisnya bagus, tapi idenya buruk. Stereotyping parah pada ibu-ibu. Endingnya bertentangan dengan jualannya yang katanya bahas isu maraknya hoax dan disinformasi. Ya oke, Tili mau menampilkan ironi. Bagus banget buat meruntuhkan formula antagonis pasti kalah. Bla bla. Hello, dari 2018
isu hoax udah genting, makan korban, bisa mematikan. Apalagi sekarang, isu hoax nggak butuh ironi ala-ala kayak gitu sih. Nah, itu katanya Hikmat Darmawan. Gimana Mas Oni? Aku sepakat untuk poin yang kedua sih. Ya itu sama yang tadi aku sampaikan kan, ironi itu loh. Ya itu maksudku, kalau memang itu mau kita tafsirkan sebagai wacana tentang hoax gitu ya, tentang hoax gitu, itu jadi kayak apa istilahnya, kontraproduktif gitu loh. Jadi melanggengkan untuk menyebarkan informasi tanpa ada bukti ya. Nah itu yang aku maksud dari tadi gitu. Tapi Tapi kalau yang pertama aku agak nggak sepakat sih yang stereotip ibu-ibu gitu. Iya, aku juga. Stereotip kadang gitu ya. Apa yang dipandang stereotip tuh kadang tuh gimana sih, kayak kadang terbentuk dengan cara yang organik dan mungkin memang seperti itu, gimana ya? Ya menurutku kalau konteksnya adalah film begini, stereotyping jadi nggak ini sih, nggak relate karena ini loh, yaitu potret kan. Nah iya benar, itu potret. Kalau itu pun stereotip. Film mana yang nggak kita di ruang stereotip publik gitu maksudku? Film mana sih yang nggak ada stereotipnya di film itu? Kayak hampir setiap film tuh pasti ada stereotip yang masuk gitu. Karena itu yang membuat kita bisa relate kan. Iya. Terlepas dari, ya kalau kita ngomong soal stereotip, mungkin itu stereotyping berlaku ketika kita ngomong itu di publik sebagai sebuah realitas yang bukan sebagai sebuah karya fiksi gitu ya, tapi ya. Dan kayaknya maksudnya stereotipnya juga masih Tejo kan cuma satu ya. Masih memang iya. Banyak ke ibu-ibu. Yang ibu-ibu toh. Saling apa ya? Saling artinya nggak kemudian homogen semuanya itu kayak Bu Tejo gitu kan, nggak juga. Karena memang istilah stereotip sendiri semua bisa dipatahkan atau bisa dibantah tergantung sampel atau diambil sampel berapa nih, maksudnya untuk bilang ibu-ibu semua bikin, lah tidak, ada juga ibu-ibu pendiam, ada juga ibu-ibu mending kayak yang teman-teman yang di dalam kontrak itu kan tidak semua bersuara. Ada yang mungkin ingin bersuara tapi dibungkam gitu kan, kita nggak tahu. Ada yang milih pusing, ada yang tayang. Iya, ada yang tiba-tiba muntah itu, maksudnya ya udah. Komedinya itu, komedinya muntah ya, tiba-tiba muntah. Coba ibu-ibunya, mungkin ada yang hilang tiba-tiba sebenarnya. Itu belum ada lo treat gitu. Padahal niat mereka jenguk orang di rumah sakit ya, bukan mau pergi demo itu ya. Ngeri. Tapi memang tapi ini bahasa tuh tidak tahu ya, mungkin saya tuh bukan. Tapi yang tadi tweet yang Mas Tommy baca tuh siapa namanya? Hikmat Darmawan. Mas siapa? Siapa pelatih sepak bola kan? Itu film. Apa? Kritikus film ya. Kan? Berarti dia pasti film-film besar kayak Titanic gitu pasti sudah nonton kan? Bisa jadi malah belum. Ya, umum sekali. Bisa jadi belum ya, dia fokus di film-film pendek. Pentingnya apa? Kenapa harus ngomongin Titanic? Dia nonton Titanic. Ya kan dia kritikus film, sama kayak orang kritikus makanan kan pasti ayam geprek juga sudah makan gitu. Hal-hal yang kontekstual, hal-hal yang sebagai pengenalan film ya pasti kayak 1996 apa 95 kan Titanic muncul. Jauh sebelum itu tuh sudah ada siapa tahu dia tipe apa kapal, tipe snob itu loh, yang nggak mau nonton apa yang ditonton orang lain. Iya bisa jadi. Cuma yang saya juga tahu tweet itu, terus ada yang komen ya udah Mas kalau bisa bikin lebih bagus dari itu. Nah terus ada yang bela lagi, tidak semua kritikus itu ya kita membalas karya ya dengan karya gitu. Kadang memang kita harus ada orang-orang yang kritik ya kayak Mas Sony ini, dia taunya kritik aja, tidak bisa bikin apa-apa ya. Kadang memang bagus ada orang-orang yang kayak begini. Ya, semua. Jadi misal nih ada orang yang benci
benci dengan, ada yang bilang sop ayam Pak Min tidak enak, ternyata dia potong bawang aja menangis, tidak bisa masak, ya udah, itu lidah dia. Tidak apa-apa sih kalau orang kritik itu, yang penting jangan sampai yang kritik-kritik ini kita sampai jadikan dia dibungkam atau istilahnya tidak bisa bersuara, atau itu konsumsi publik, film, karya itu konsumsi publik, setelah lepas di society ya terserah society mau nilai apa kayak gitu. Iya, itu logika argumen paling usang itu kayak gitu. Oh, jangan-jangan yang mentang-mentang kita bisa kritik. Yang bebas sih, namanya karya seni harus dikritik ya tidak apa-apa. Iya benar. Atau mungkin yang film itu coba tampilkan adalah itu, mungkin kita sering punya anggapan buruk terhadap seseorang, misal public figure di situ gitu. Terus kita itu nggak berani menyampaikan fakta-fakta itu, karena fakta-fakta itu tuh terlanjur dicap gosip gitu. Jadi orang memilih untuk diam gitu loh. Jangan-jangan kita ngomongin satu ulama yang bla 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 bla, ini tentang gini, moralnya gini, ternyata karena udah dicap sebagai gosip atau cuma ini, terus kita mengenyampingkan riset dan segala macamnya gitu loh. Iya nggak sih? Pasti film itu nyoba gosip perlu diteliti gitu. Gosip itu ya perlu diriset gitu, anggapan-anggapan. Wah, dari tadi yang kita bahas ini memang tentang film dan perilaku di luar film atau di dalam film tersebut. Kayak misal tadi Tilik itu akhirnya yang kita bahas tentang orang-orang yang komentar, orang-orang yang akhirnya punya pikiran-pikiran lain, entah kurang kasih pandangan politik atau gitu-gitu. Nah, kemarin selain itu nih Mas Gali, kemarin tuh hal-hal yang sedang ramai. Jadi tidak hanya Tilik ya. Kemarin setali 3 uang juga. Ini ternyata Zara siapa? Namanya Zara Adisti kalau tidak salah. Salah satu pemain film juga, masih muda. Beliau bisa dibilang rising star-nya perfilman Indonesia dan sekitarnya. Beliau kemarin bisa dibilang sangat blunder dalam mengupload story. Dan ternyata story yang beliau upload itu tidak mencerminkan tidak mencerminkan public figure atau apa yang dia peranin dalam film, dan di situ dia dituai banyak sekali kecaman. Menurut Mas Gali gimana nih yang kemarin? Oh iya, jadi mereka para khalayak netizen itu langsung mengkaitkan itu ya, Zara sebagai seorang tokoh di film dulu ya, di 2 Garis Biru itu ya. Mungkin karena bertentangan ya, atau malah karena sama nasibnya. Tapi kan enggak, emang kenapa sih? Iya, nggak apa-apa sih. Tapi kadang orang itu kayak mengharapkan moral, menerapkan standar moral ke satu orang itu. Dalam kasus ini public figure gitu, Zara gitu. Enggak, tapi terkait tadi Anda dibilang harus nggak sesuai dengan yang diperankan, kan ya nggak apa-apa dong si aktris itu punya kehidupan di luar perannya di film. Nah iya, itu memang benar Mas, itu memang benar. Tapi cara kita jelaskan ke manusia ikan asin nih yang tidak mengerti itu gimana itu? Kan kadang susah. Nah, mungkin mereka yang dengar ini ya semoga tahu kalau ya udah dia pemain film, dia pemain bola, ya udah pemain bola, masa setiap hari harus sehat gitu. Fedi Nuril itu main di Iya, benar. Ata Cinta. Iya. Ata Cinta. Dia apa? AADC beda ya? AAC. Oh gitu. Beda dong. Ya kayak kemarin itu Panji Pragiwaksono juga bilang di YouTube-nya, dia itu ini juga terperangkap dalam stereotyping dalam filmnya. Jadi dia itu kan meranin pemuda yang taat beragama, ngajinya bagus, terus satu saat ketemu ibu-ibu pengajian di real life gitu, diajakin ngaji karena suaranya bagus katanya. Panji katanya juga ini enggak dulu deh. Oh gitu. iya. Jadi emang beda film. Bahkan tapi tidak tahu itu dia akhirnya blunder, tapi efeknya kasihan si Zara tuh kan
jadi brand ambassador beberapa produk makanan, kecantikan gitu. Gitu tuh langsung nonaktifkan kolom komentar. Bahkan ada yang itu netizen serangnya malah ke brand-brand ambasadornya dia. Ya itu konyol menurutku. Tapi ngomongin kalau videonya nih sepakat ini kita blunder itu ya. Iya sih, Kayaknya menurut saya blunder itu kan dia tidak sengaja sih. ngerekam gitu kan, ngerekam Iya. banyak gitu. Terus pas Hmm. posting salah kan, mungkin sama ya thumbnailnya Iya, apa sih? iya, Sama. Terus betul. salah itu. Sering terjadi itu kita. Itu yang biasa Iya. aku suka. Atau Betul, lupa betul. close friend kali soalnya enggak juga. Masa yang mau di close? Tidak, itu tidak close friend juga, itu tidak, kecuali close friend dia sama pacarnya 2 orang itu ya mungkin Iya. masih make sense gitu. Tapi apalagi suasananya didukung oleh HP-nya yang iPhone yang mana pasti 128 GB. Jadi dia tiap ya iyalah orang-orang Jadi- yang penyimpanan HP-nya besar bebas mau simpan dulu upload kapan lah. Manusia-manusia Android gimana yang cuma berapa yang pikir lagi mau di-download lagi gitu. Bisa, Tapi ini kita ya anu- emang enggak Kok bisa kita kenceng iPhone. nggak tahu nih. Untuk aktivitasnya kan sebenarnya terserah Zara ya, nggak apa-apa loh mau namanya pacaran. Itu kan, masa nggak gitu sih kalau pacaran? Oh Iya, iya, lucu-lucu iya. aja menurutku. Ya Itu begitu, tapi Cute kok. kupikir gini loh. Cute, cute. Ah. Itu lucu manis. Menurutku gini, itu kan sebenarnya paling review bra ya. maksudku. Kayak yang dipegang itu bra menurutku, bukan ya gimana? Oh, kamu Ya, pakai bra kayaknya atau loh. enggak gitu? Suaranya gimana sih? Bukan, jadi ya kayak gitu, kayak dia tuh lagi bramu lebih gede daripada isinya gitu loh. Dia tuh lagi gitu, paling lagi nge-review itu ya lagi. Ya, ya itu. tapi Nah, ya. iyalah. Sayangnya dia adalah public figure itu. Jadi semua ya begitu. Misal kita balik video itu saya nih, misal digrebek gitu ya. Tidak bisa, tidak bisa. Berarti ini Nggak ada. sialnya si Zara. Ada. Ya aku nggak sepakat dengan public figure. Sialnya si Zara orang terkenal gitu ya, yang banyak follower. Iya. Itu yang sama ya itu. Sama tidak selaras dengan apa yang entah dia perankan atau dia sebagai brand ambassador sebuah produk gitu-gitu, dan dia sebagai cewek itu kan banyak yang komentar, kok sebagai cewek kamu nggak risih sih dipegangin apa itu kayak gitu. Itu sih yang dibahas oleh ya netizen, menjadi bahan acuan untuk dicaci maki gitu-gitu. Yang pacarnya sendiri cuy, nggak apa-apa lah. Iya. Tapi yang paling dirugikan di video itu apa, di kasus ini siapa sih? Ya, Zaranya. Zaranya sendiri. karena Cara sendiri kan? bisa jadi. Cara finansial. Iya, bisa jadi finansial. Tapi kalau dia punya tabungan reksadana banyak, ya aman lah 10 tahun 20 tahun ke depan. Nah. Apalagi dia handling ke obligasi saham. Dia kemarin beli saham-saham bagus kayak yang saham-saham biru gitu-gitu, bisa aman lah dia. Tapi kalau dia tidak punya pegangan ya Jadi ke situ. tahu gitu sih. Nah, tapi ada juga nih yang aku baca lagi apa. Aduh, aku nggak menyesal mengidolain kamu terhadap orang itu kayak. Tapi memang Oh, masyarakat iya tuh itu. pemuja idola ya memang ya. Tapi bukannya ini ya, Hmm. sini agak-agak balik ke tadi film dan peran dan aktris aslinya gitu, personal. Justru malah ini nggak sih, ya bikin bikin lebih memperkuat filmnya sendiri nggak sih? Kayak ya faktanya emang remaja tuh kayak gitu loh, punya risiko untuk melakukan hal-hal yang mengarah ke hamil di luar nikah gitu. Maksudnya memang usianya mereka gitu loh. Bahkan orang aktris yang memerankan peran itu yang aku baca banyak wawancara kan soal di balik layarnya film itu, dan si Zara itu sama yang pemeran cowoknya aku lupa namanya. Itu cerita bahwa mereka akhirnya banyak baca soal seks edukasi dan sebagainya. Gitu pun akhirnya ternyata juga punya kecenderungan yang sama gitu loh. Ya berarti memang ya benar filmnya gitu loh. Memang remaja. Kan di film itu kan mereka sebenarnya nggak menyalahkan si dua
karakter Zara. yang diperankan oleh Dua si orang. Zara dan cowok itu, maksudnya Enggak. film itu tuh menjelasin bahwa memang usia-usia sekolah remaja itu tuh memang punya dorongan secara biologis mungkin atau secara sosial untuk melakukan hal-hal berisiko gitu loh. Jadi dia merepresentasikan remaja pada umumnya gitu loh. Dan ternyata Zara di dunia asli kayak gitu, ya benar. Berarti Dan nggak apa-apa. iya. Nggak belum. Ya itu Itu cuma cuma, ya, kenapa Mas? Tindakan cuma sepele itu menurut saya sih, menurutku sih sepele banget itu. Dan bukan berarti ya dengan Zara melakukan itu dia tidak punya wawasan akan sex education. Oh Bukan berarti iya betul. Tuh Zara apa tadi, kalau tuduhan orang tidak bermartabat juga enggak lah. Aku pikir itu dengan konsen. Tahu Satu-satunya resikonya. yang satu-satunya kesalahan di situ ya salah posting itu sih. Ya, betul. Iya, Ya. Lebih itu ke blunder itu. Bodoh sih, menurutku bodoh aja. Nggak sengaja Mas On. Iya ya, maksudnya kan harusnya hati-hati. Atau saran juga untuk public figure kalau bisa HP-nya 2, HP yang mau Instagram sama HP yang memang ambil konten gitu. Jadi disaring yang betulan mau di-upload di Instagram, dikirim ke HP yang betulan Instagram, yang sosial media gitu. Karena Itu saran yang baik. Rekrut jangan admin gitu ya, lebih admin real bahaya, ya, admin bahaya, jangan. Admin apalagi kita tidak kenal gitu bahaya. Jadi lebih sah diserang karena gitu. apa tadi dalam tanda petik kebodohan nguploadnya, keteledoran nguploadnya, bukan ketindakan orang namanya pacaran. Kalau misal Mas Oni, kalau itu misal Zara adalah kamu adalah cowoknya dan Zara adalah pacarmu, Kayaknya aku seneng-seneng aja Gimana? kalau salah. apa yang akan kamu lakukan? Kayaknya aku udah aja ya. mikir itu kemarin. Kenapa Udah mikir itu diposting? kemarin. Kalau aku kayaknya aku seneng-seneng aja deh gitu. Tapi nggak tahu dalam posisi sebagai Zara loh ya. Iya kan. Maksudnya kalau dalam aku sekarang gitu, Kalau sebut Zara loh. yang bukan tidak menggantungkan karir dalam reputasi moral gitu sih, kayaknya seneng-seneng aja kalau salah. Nah itu makanya balik lagi dia public Iya. figure itu dengan follower berjuta-juta itu, dengan karya filmnya, kemudian dengan brand ambassador produk-produk besar itu, makanya ya itulah blunder itu mengakibatkan banyak domino efek gitu. Iya. Iya, domino efek bagi dia kan sebenarnya. Maksudnya Tapi kan tidak hanya dia, maksudnya yang lain, yang di samping-sampingnya dia juga kena, yang ya brand ambassador itu. siapa samping-samping? Lah akhirnya Iya, kan iya, itu maksudnya. brand-brand itu maksudnya. Iya. Tapi nggak tahu dia, apalagi sekarang kan kita kental sekali dengan kultur cancel kultur yang apa-apa tidak sukai dan semua jadi benci sama dia gitu, kayak oh ya udah kalau dia ini besok nggak usah jadi apa-apa deh, yuk kita unfollow, kita block gitu. Kultur cancel kultur. Iya. Pokok cancel culture. Itu cancel jadi itu sih kasihannya itu, kedepannya mungkin dia akan aman-aman saja, tapi butuh proses untuk orang aman dari itu, dari dia keluar dari entah hinaan atau caci maki yang katanya nggak bermoral gitu. Tapi soal itu kan tadi juga yang orang yang mengkritisi orang yang menyerang Zara dengan kaitannya dengan mental health itu. Saya nggak pernah mental Oh health. iya. Itu kan kalau nggak salah ada di story ibunya yang bilang tolong saya sama dia kok, dia nih takutnya mental issue gitu-gitulah. Tapi menurut saya ya memang bukan wajar sih, kayak orang semua pasti pernah down. Ya udah, takutnya lari ke mental, takutnya hal-hal yang berbahaya pun dia lakuin untuk menghadapi kritikan itu. Kalau orang tidak kuat saya rasa ya bisa saja. Makanya ya kalau bisa diberhentikan lah, di stop lah. Iya. Sosial media ya sosial. emang ya. Bahkan kalian kalau tahu Logic rapper kemarin dia rilis album terakhirnya dia sebelum hengkang dari dunia hip hop,
ya udah dia tuh bikin lagu apa adanya. Di situ banyak sekali lirik-lirik. Setiap dia ngeluarin lagu selalu dibandingkan dengan Kendrick Lamar, selalu dibandingkan dengan Drake. Nah makanya itu yang bikin ya sudah sih whatever it takes lah, pokoknya ya sudah saya berkarya udah. Makanya akhirnya dia pilih ini album terakhir saya, sudah. Tapi karena dia juga mengerti kalau dia public figure, dia mengerti kalau setiap karya yang dilempar ke masyarakat ya terserah orang mau apa kayak gitu. Iya, oke. Wawasan musiknya juga ini ya. Oh iya, tahu. Besok Jumat besok Nas juga akhirnya bikin album baru, kemarin rilis single juga. Kamu daftar Billboard Indonesia, An? Kalau ada itu sih. Oh, Ini kerja kamu di mau mana? resign Ada maksudnya? kesempatan. Kenapa? Ini kerja di mana? Kamu resign? Hah? Enggak, ini baca-baca ini kok Warning Magazine nih ada kemarin reviewnya Nicole baru bagus nih tulisannya nih. Oh, review J-Cole Black Lives Matter. Oh, bagus. Oke. Nah, terus selain itu tapi kayaknya kalau gimana? Kalau karir di film kayaknya enggak deh. Aku pikir orang-orang film berpikiran terbuka ya, dia tetap. Iya, karena jatuhnya ini kesuksesan dia acting gitu. Karena banyak di luar sana artis-artis juga yang jago acting tapi ya dia begitu di dunia nyata, tapi ya mau gimana, dia actingnya bagus, ya sudah tetap akan ada rezeki di jalur itu. Ya. Iya, karena ya Kenapa? ya semua orang ya, apalagi di artis-artis gitu ya pasti punya pengalaman atau pernah melakukan hal-hal yang berseberangan dengan citranya di publik, itu pastilah. Jadi mungkin orang-orang film paham. Lukman Sardi jadi Ahmad Dahlan aja sekarang. Oh iya. Pindah Nasrani kan? Iya. Kayak gitu. Itu kan juga dikecam itu juga. kemarin. Masa setelah jadi Ahmad Dahlan dia nggak boleh pindah agama? Gimana? Boleh. Iya. Bener. Apalagi cuma Zara gini, cuma Prando gitu kan, sepele banget. Kalau dibandingin sama Dahlan. Terus pada intinya ini ya udah ya, itu kerugiannya emang ada di Zahra dan itu emang keteledoran semata menurutku ya. Gitu ya. Terus mau bahas apa lagi nih? Ya, selain itu mungkin itu kita sih, ya masalah gimana Mas? Bias gender juga itu loh. Bias gender Kayak dari kacamata mana nih? Enggak, maksudnya kebayang nggak kalau misalkan yang artis tuh sebenarnya si cowoknya gitu. Pasti ceweknya tuh juga keseret-seret juga pasti. Cuma kalau yang ini tuh cowoknya nggak terlalu di highlight gitu loh. Betul. Yang dapat spotlight tuh, kalau aku sih ngeliatnya malah hampir semuanya ke Zara ya. Nggak tahu, mungkin ada beberapa yang bahas cowoknya, tapi sangat jauh sih. Ada karena katanya itu cowoknya keluarga Pohan. Keluarga Pohan? Nggak tahu ding. Pohan. Pohan. Pohan tuh itu. Kalau keluarga SBY itu, keluarga Pohon. Bayangin kalau yang artis tuh cowoknya pasti sosok ceweknya tuh bakal di expose banget. Iya. Siapa nih ceweknya yang mau pegang-pegang gitu. Kerasa sih lagi-lagi ini fenomena yang sama. Ya udah, dari ini aja. Tapi mungkin yang kita bisa highlight di sini adalah kekasaran netizen dalam menjadikan itu topik. Tidak tahu ini sampai hari ke berapa ini baru jalan 2 hari, karena baru tadi malam lah. Ini sekarang ini tanggal 19 Agustus tuh kalau nggak salah, baru kemarin. Nah, ya. Iya, masih ramai sampai hari ini itu. Masih ramai. Nah, ya tidak tahu, semoga aman-aman aja, karirnya bisa balik lagi walaupun mungkin susah, tapi ya aman-aman saja. Semoga kita juga tidak nakal jarinya, karena takutnya efeknya akan luas, yaitu bisa jadi mental isunya si Zara atau mungkin yang lain. Nah, semoga jangan aneh-aneh, janganlah. Tapi ada komentar yang cukup
cukup menarik untuk dibahas. Ada yang bilang gini nih, mentang-mentang cantik aja nih Zara, jadi pada dibelain. Coba kalau itu jelek dihina-hina. Nah, ini komentar gitu tuh. Harusnya sih enggak ya, bukan karena cantiknya. Iya, siapapun itu sih. Maksudnya kalau kita balik lagi ke gender bias ya gitulah pada gitu. Ya semoga ya orangnya daripada ngomongin Zara, lebih baik ngomongin Zarathustra gitu. Mas Tony udah baca kan Zarathustra kan? Beli buku kan. Iya, Zarathustranya Nietzsche gitu loh. Tuh, daripada ngomongin Zara JKT, cobalah baca Zarathustra. Karena memang dari tadi yang kita bahas kayak nihilisme pun itu dari Nietzsche juga sama Martin Heidegger juga sih, itu bisa kalian dapatin. Heidegger juga enggak. Google nih pasti. Nietzsche aja. Tapi kalau yang mau mendalam sekali, yang pertama dikenalin tentang nihilisme ya coba-coba bacanya Ivan Turgenev, itu coba ya salah satu yang baik sih. Coba-coba aja kalian kalau punya waktu luang baca. Oke, udah mungkin cukup kalian ya. Oke. Kita lihat hasil Terima suaranya. kasih atas kesempatannya teman-teman, terima Mas Tommy, kasih. Mas Tony dan juga Mas Gali. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Aan pamit. Saya Gali pamit, Mas Tommy, Mas Sony juga pamit. Dan Semoga sampai jumpa di kita penetrasi. bisa. Kenapa? Kenapa? Semoga apa? Yo. Nggak apa-apa. Semoga apa? Semoga kita bisa berjumpa dalam keadaan dunia medsos yang lebih damai dan Amin. dalam keadaan buku-buku yang lebih laku dan banyak dibaca Lebih oleh laku. khalayak Amin. umum. Amin. Amin. Mungkin Oke, itu sampai saja jumpa dari semua. kami dan sampai jumpa di penetrasi buku akik selanjutnya. Bye. Bye-bye.